Ya, sip. Kamu batas dari situ. Oke. Kamera. Roll. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, kami dari kelompok Pancasila Sila keempat yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini dan kesempatan ini kami dapat menciptakan video tentang dokumentasi dan skripsi dengan sungguh-sungguh, dengan sangat ketat, sehingga kita dapat menciptakan video ini dengan semampu kami. Ya. Oke, silakan menikmati acara Pulau Jawa dengan adat Jawa dan bahasa Jawa. Pulau Bali sebagai ikon Indonesia dengan keindahan pulaunya. Pulau Sulawesi sebagai keunikan dan keragaman daerahnya. Pulau Kalimantan terbesar di Indonesia sebagai salah satu paru-paru dunia. Pulau Sumatera sebagai wajah dari Indonesia di gerbang utara perdagangan beserta seluruh pulau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lu nyanyi sendiri aja gua. Nyanyi lu mau ikutan? Ikutan. Boleh. Tunggu bro, mau juga ikutan dong. Masa mau asli sendiri? Oke. Tanah tuh. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sila itu terdiri dari 5 sila, yaitu terbentuk pada tahun 1945. Sila yang pertama yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Serta yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang dan mendokumentasikan tentang sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat memiliki arti musyawarah mufakat, pemungutan suara, serta aklamasi. Sedangkan musyawarah untuk mufakat adalah bentuk pengambilan keputusan bersama yang mengedepankan kebersamaan. Seperti halnya musyawarah DPRD atau MPR dan lain-lain. Lalu pemungutan suara
Pemungutan suara yang dilakukan pada pemilu atau pemilihan umum yang biasa kita lakukan jika ada pilpres, pilgub, dan lain-lain. Berikut tayangan wawancara tentang sila keempat. Karena tentu saja untuk membahas Pancasila tidak cukup untuk waktu yang pendek, kami memilih menyoroti tentang sila keempat. Kalau Anda melihat sepanjang perjalanan politik kita misalnya di era kepemerintahan yang baru ini misalnya, bagaimana Anda melihat refleksi atau penggunaan dari sila kerakyatan musyawarah untuk mufakat dalam sila keempat ini? Apakah kita sudah jauh melenceng ataukah memang kita masih on the track menurut Anda? Yang pertama itu saya selalu mengatakan Pancasila itu adalah pokok-pokok dasar yang terintegrasi, tidak bisa dipisahkan. Bahkan saya pernah mengatakan tidak mungkin sila yang berikut itu terwujud tanpa sila sebelumnya terwujud. Jadi sila keempat tidak akan mungkin terwujud kalau 1, 2, 3-nya tidak. Yang paling pokok itu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dasar spiritual dan dasar religius dari kita itu emang sangat rapuh, labil, bahkan ilusif. Bagaimana kita mewujudkan yang berikutnya? Nah itu sudah bukti bahwa yang keempat ini tidak jalan karena yang 3 sebelumnya tidak berjalan dengan baik. Tidak berjalan juga ya. Jadi jelas itu kelihatan dalam sepanjang sejarah bangsa kita, seperti yang ditanyakan Mas Indra itu, sila keempat ini tidak pernah berjalan dengan baik. Yang paling utama adalah tafsir terhadap sila keempat itu ketika kita memaknainya sebagai demokrasi. Yaitu demokrasi dalam pengertian demokrasi modern yang berbasis pada revolusi Prancis dan yang lain-lain yang diteoretisir oleh berbagai pemikir Eropa dan yang lain-lain. Dan sekarang menjadi satu faham global gitu kan. Padahal menurut saya apa yang dikatakan oleh sila keempat bukanlah demokrasi dalam pengertian yang sempit seperti yang kita pahami sekarang ini. Harusnya itu adalah sebuah kristalisasi dari cara kita bermasyarakat, bertata masyarakat, bertata negara, tata pemerintahan yang diambil dari kasanah kearifan lokal kita dari seluruh negeri ini. Karena penyusunnya adalah orang-orang dari situ, orang-orang daerah, bukan orang partai, orang-orang dari daerah-daerah itu yang menyumbangkan kearifan kebijakan, termasuk dari unsur agama, kan gitu kan. Jadi misalnya bagaimana kita mengatakan musyawarah mufakat itu adalah demokrasi. Perwakilan itu adalah representativeness ya, dalam demokrasi itu. Bagaimana kita bisa menerjemahkan ayat keempat itu menjadi voting gitu misalnya antara lain. Itu udah kacau sekali kan itu. Sama sekali tidak. Dan yang paling sering bukan hanya dari kata per kata yang misalnya dipahami, yang paling sering tidak dipahami atau sama sekali tidak disentuh pemahamannya adalah kata hikmat itu. Ada yang mengatakan hikmat itu kalau kita kayak upacara gitu, hikmat. Bukan. Hikmat beda ya? Bukan. Hikmat itu ya hikmah itu. Hikmah? Hikmah itu. Hikmah ini kan hikmah kebijakan, kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Kan? Kita punya kebijaksanaan. Allah ini punya kebijaksanaan. Diwujudkan di dalam keadaan alam dan fenomena-fenomena itu. Nah siapakah yang mampu menangkap hikmah dari kebijaksanaan itu adalah orang yang utama. Nah kita menganggap wakil-wakil rakyat itu adalah orang-orang yang utama yang mampu menangkap hikmah dari semua kebijaksanaan itu. Nah, bijaksananya tidak. Gimana kawan? Dokumentasi dari kami. Di sini kami akan menjelaskan beberapa poin tentang apaan bro? Lu ngocos mulu, lu lihat teman kita tuh udah pada ngantuk. Oh iya ya gue lupa. Ayo kita tutup. Ayo kawan kita tutup bareng. Ayo. Demikian presentasi dari kelompok Pancasila keempat. Maka kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Terima kasih.